Aduh, berat nih. Mabon, mabon. Strike! Weh, naik nih bang. Iya. Ini target kita hari ini nih, GT ini size 5 kilo lebih nih kayaknya nih. Ya, Strike Back Mania dimanapun berada, kali ini saya berkesempatan mengadakan battle fishing di provinsi paling barat di Indonesia, tepatnya di ibu kota provinsi Banda Aceh. Perairan di Laut Aceh memang menyimpan banyak potensi karena berbatasan langsung dengan perairan lepas samudra. Dalam battle fishing kali ini akan mempertemukan kedua tim angler sport fishing. Masing-masing dari tim Ikram dan Auzan menantang tim Rido dan Burhan. Kira-kira tim manakah yang berhasil membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Back kali ini? Nantikan terus keseruannya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kali ini ada Ikram yang mencoba peruntungannya dengan mengganti umpan metal jig andalannya di perairan dangkal. Kita sekarang pakai jig yang 100 gram karena untuk kedalaman sekitar 60 sampai ataupun 50 lah. Jadi kita memakai jig 100 gram. Oke. Ayunan joran dibarengi memutar reel secara konstan berharap bisa membangunkan predator penghuni karang. Tak perlu waktu lama, dari moncong kapal, Ikram beraksi melakukan hook up dibarengi suara lengkingan reel spinning, jelas jadi tanda ia mendapat sambaran. Wah, depan diajar nih. Rombongan kayaknya. Dari moncong kapal sambil ditemani alunan ombak, Ikram harus berjuang meladeni perlawanan ikan yang tidak mau menyerah nih Strike Back Mania. Teknik bertahan dengan sesekali memutar reel sambil menarik joran adalah teknik untuk meladeni perlawanan ikan pelagis yang terkenal akan staminanya. Tapi ini bukan jadi halangan untuk Ikram yang terus menanti sampai ikan mulai kelelahan. Telah namun pasti, akhirnya seekor giant trevally berhasil dinaikkan ke atas permukaan dan landed di atas kapal. Good fight! Sebagai ikan pelagis, GT alias giant trevally jelas punya sensasi tarikan yang luar biasa untuk sekedar beradu kekuatan bagi para angler sport fishing. Mancing Mania Strike Back, mantap! strike! Wow, Ojan, salah satu peserta kita kali ini berusaha meladeni perlawanan ikan yang berhasil menyambar umpan metal jignya nih Strike Back Mania. Weh. Nih strike Bang Ojan dan besar ya Bang ya? Ah, kurang lebih Ini ada 5 kilo lah. gambaran juga. Ada warna apa Bang? Ini. Jignya kita pakai warna pink. Itu udah color. Reel terus diputar secara konstan sambil mengayunkan joran guna memastikan ikan segera muncul ke permukaan. Dari lengkungan joran, jelas sepertinya ini bukan jenis ikan yang main-main nih Strike Back Mania. Dengan penuh yakin, Auzan langsung tidak mau menyia-nyiakan strike perdananya nih. Wuhu, ternyata seekor giant trevally pun berhasil landed di atas boot tim Auzan. Good fight! Weh, naik nih Bang. Iya. Ini target kita hari ini nih, GT ini size 5 kilo lebih nih kayaknya nih. Ya, sekitar tujuan nih. Ya, kita rilis ya Bang ya abis ini ya. Siap.
Ikan ini cukup mudah dikenali dari ciri fisiknya, yakni tubuhnya yang berwarna perak keabuan, kepalanya yang curam tumpul, serta sirip dada yang besar layaknya dayung. Dengan tubuhnya yang besar itu, Giant Trevally ternyata perenang yang cepat. Tak heran, banyak penggemar sport fishing yang mengincar GT untuk sekedar beradu kekuatan. 1, 2, 3. Halo guys, hari ini yang kedua saya memakai jig 110 gram warna hijau dan oranye dengan hook 7 dengan kedalaman sekitar 70 sampai 80. Piranti andalannya jelas tidak mau disia-siakan dalam battle kali ini. Umpan metal jig dibiarkan turun hingga dasaran. Seketika umpan langsung dimain-mainkan untuk membangunkan agresivitas sang ikan. Sepertinya Dewi keberuntungan kembali berpihak ke Ojan nih Strike Big Mania. Strike! Dari buritan kapal sambil ditemani ayunan gelombang yang lumayan kencang tidak menyurutkan semangat Ojan meladeni sambaran ikan. Tanpa ampun, joran terus dipompa untuk segera menjudahi perlawanan ikan dari dalam air. Halo. Dan wow, lagi-lagi seekor Giant Trevally berhasil takluk di tangan dingin Ojan nih Strike Big Mania. Nampaknya sport fishing di perairan Aceh kali ini memang jadi habitat dari ikan petarung yang satu ini. Lokasi berarus deras jelas jadi tempat para ikan petarung satu ini mencari mangsanya. Oke guys, landed lagi. GT. Walau hanya menggunakan teknik fast jigging, ikan GT masih menunjukkan agresivitasnya dalam menyambar umpan. Good fight! Keberhasilan Ojan jelas jadi poin tambahan untuk tim Ojan dan Ikram. Mancing mania strike back, mantap! Bergeser ke perairan yang lebih dangkal mendekati spot batu mandi, Ikram kembali mencoba peruntungannya dengan memainkan teknik jigging. Oke, sekarang kita mau coba jig yang ukuran 100 gram untuk kedalaman 30 meter. Memang kedalamannya kurang ya, tapi arusnya kenceng di sini ya. Nah, iya Pak Wang ya. Oke, kita coba. Arus yang kencang memang memaksa peserta menggunakan ukuran metal jig yang lebih berat untuk memaksa umpan segera mencapai dasaran. Baru beberapa kali joran dimainkan, Ikram merasa ada tarikan dari dasaran. Fish on! Strike! Ini Bang Ikram. Strike! Ini kecil nih kayaknya nih. Kecil nih. Tidak perlu waktu lama, seekor kerapu sunu dengan warna merah terang dan totol-totol di badannya landed di tangan dingin Ikram. Sebagai ikan demersal, kerapu termasuk ikan yang berumur panjang karena bisa hidup sampai 50 tahun di habitat aslinya. Ikan ini juga dijuluki sebagai ikan sultan karena terkenal memiliki rasa daging yang enak, bertekstur lembut, sehingga harganya pun juga fantastis. Mancing mania strike back, mantap! Ikan penghuni karang dalam ini jelas jadi incaran para angler dalam memainkan teknik jigging. Ikan kerapu kerap banyak ditemui di perairan Indonesia, khususnya di wilayah perairan terbuka yang memiliki palung dalam. Beberapa spot yang potensial untuk mendapatkan ikan kerapu berukuran monster terdapat di wilayah perairan Sulawesi, Maluku, dan Papua pastinya. Ini dia wujud dari salah satu keluarga ikan kerapu, yaitu dari jenis highfin coral grouper berukuran monster. Ikan kerapu lodi biasa memiliki panjang maksimal di 56 cm. Tapi yang ini lebih dari 65 cm. Ikan kerapu bisa hidup hingga berusia 50 tahun dan memiliki kemampuan berkamuflase yang sangat cerdik. Warna tubuhnya bisa menyesuaikan dengan tempat terumbu karang ia berdiam hanya dalam hitungan kurang dari 1 menit. Sebagai karnivora yang memangsa biota laut penghuni karang lainnya, kerapu termasuk hewan yang hemaprodit. Artinya, kerapu lahir sebagai betina dan kemudian bisa berubah menjadi jantan saat mencapai ukuran tertentu. Walau dapat tumbuh hingga ratusan kilo, namun soal rasa, ikan kerapu dengan ukuran table size tetap yang paling mantap. Tepat di tengah hari, saya mengajak seluruh peserta untuk menepi ke daratan
Tidak lain dan tidak bukan untuk beristirahat makan siang. Berbeda saat di laut. Di darat, seluruh peserta kompak untuk saling bantu-membantu menyiapkan hidangan makan siang nih Strike Big Mania. Ikram dengan sigap langsung membersihkan beberapa ikan kerapu hasil pancingan. Selagi ikan dibersihkan, saya bersama peserta lain sudah siap untuk menyiapkan bumbu masakannya. Ya ini Kang, sekarang kita lagi istirahat makan siang dan ini kita lagi mau masak ikan bakar. Ikan yang sudah dibersihkan lanjut disiapkan dengan cara diiris dan diberi perasan jeruk nipis serta taburan garam untuk mengurangi amis pada ikan. Dalam keadaan masih utuh, ikan kerapu dijepit dengan kayu dan kemudian siap untuk dibakar langsung di atas bara seperti ini. Eits, rasanya belum lengkap kalau tidak diberi bumbu oles bakarnya nih. Saya siapkan dulu bawang merah dan cabai yang diulek sampai halus. Setelah bumbu rempahnya halus, campur dengan kecap manis. Dan ini dia resep sederhana untuk racikan bumbu olesan ikan bakarnya nih. Selagi menunggu ikan bakarnya matang, untuk menambah cita rasa tidak lupa sambalnya nih. Ini dia, ikan kerapu bakar dengan bumbu khas Aceh pun akhirnya sudah matang dan siap untuk disantap. Mantap! Wah, ini udah matang semua nih ikan bakarnya. Sambalnya juga mantap emang ya, udah saya tes tadi. Ayo Bang, makan Bang. Tanpa basa-basi, seluruh peserta pun tampak lahap menyantap hidangan ikan bakar kali ini. Rasa daging ikan kerapu yang terkenal padat dan manis jelas tidak disia-siakan oleh kami semua. Ditambah sambal kecap asam khas Aceh yang membuat rasa ikan bakar menjadi lebih segar dan nikmat untuk disantap. Tidak hanya rasanya yang enak, ikan kerapu mengandung zat DHA dan EPA yang banyak memberikan manfaat pada keseluruhan tubuh manusia. Selain baik untuk tumbuh kembang anak, mengonsumsi kerapu dapat menjaga kebugaran tubuh hingga orang dewasa. Oke, ini udah makan. Tenaga udah ada lagi emang ya. Kita lanjutkan battle fishingnya. Oke, mancing mania Strike Big. Mantap! Duh, berat nih. Babon. Strike Big Mania, perhelatan battle fishing di perairan Aceh masih terus berlanjut. Seluruh peserta masih harus menunjukkan kepiawaiannya memainkan teknik jigging untuk mengumpulkan poin strike ikan petarung yang menjadi target dalam battle kali ini. Lantas, tim manakah yang akan keluar sebagai juara dan berhasil membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Big? Burhan langsung bersemangat menurunkan umpan metal jig andalannya. Benar saja, baru beberapa kali joran dimainkan, sambaran pun langsung didapat. Berkali-kali joran diayun-ayunkan untuk membuat ikan kewalahan. Ikan terus memberikan perlawanan tanpa ampun, meyakinkan bahwa jelas ikan petarunglah yang menyambar umpan Burhan kali ini. Ayo, pastikan ikannya naik dan jangan sampai terlepas. Aduh, berat nih. Babon. Rido, rekan setimnya pun kompak memberikan air minum agar tidak kelelahan. Haus. Dan kesabaran kali ini pun akhirnya berbuah manis. Dari kedalaman air muncul kilauan badan ikan berwarna keperakan. Wah, ternyata hanya giant trevally ukuran sedang yang dinaikkan oleh Burhan, membuat suasana semakin seru. Good fight! Sudah bukan rahasia lagi jika ikan satu ini memiliki karakter sebagai petarung dengan kecepatan berenangnya.
Maka tak heran jika kekuatan tenaganya kerap membuat pemancing ketagihan untuk merasakan sensasi strike-nya. Mancing mania, strike back, mantap. Sesuai kesepakatan, ikan jiti yang berhasil terpancing harus kembali dirilis agar terus berkembang menjadi ukuran yang lebih besar lagi. Mantap! Dari moncong kapal, Burhan mencoba memainkan teknik jigging. Joran diayun dengan cepat untuk memberi action pada metal jig guna menarik perhatian penghuni dasar lautan. Seketika, lengkungan Joran tertahan hingga menuki ke dasar laut. Tanpa kena lelah, Burhan langsung memutar reel spinningnya dengan cepat untuk menyelesaikan perlawanan ikan. Konstan memainkan joran dan menggulung reel kurang dari 5 menit. Akhirnya seekor ikan dengan ciri khas bibirnya yang tebal ini pun berhasil dibuat menyerah dan langsung dinaikkan ke atas kapal. Ini dia seekor ikan lencam atau sweet lips berhasil mendarat di tangan Amis Burhani Strike Big Mania. Sweet lips alias lencam merupakan ikan karang yang masih satu keluarga dengan ikan kakap dan kerapu. Ikan ini kerap mencari makan di balik pasir dan puing menggunakan bibirnya yang tebal. Penasaran akan bobotnya, Burhan mencoba menimbang ikan sweet lip hasil pancingannya sendiri nih. 2,67, mantap, lumayan. Mancing mania, strike back, mantap. Sebelum saya lanjut battle-nya, saya penasaran nih untuk membedah ikan berbibir tebal ini. Ya, Seremania, ini dia ikan sweet lip atau di sini dibilang ikannya ikan belacung. Ini termasuk ikan karang. Ini bisa kelihatan dari motif sisiknya ya. Jadi dia warna-warni banget tuh. Nah, ini ciri khas banget ikan-ikan yang hidup di karang nih. Dia warnanya menyerupai karang, jadi sebagai bentuk pertahanannya dia tuh. Ini yang menarik nih dari bibirnya yang unik nih, bibirnya tebel banget. Nah, ini walaupun bentuk bibirnya nih lucu ya, tapi ini dia termasuk ikan predator di karang dia. Dia makannya krustasea, makan ikan-ikan kecil. Jadi dia makan mangsanya itu yang krustasea yang berkulit-kulit keras. Makanya dia kekuatan bibirnya sama rahangnya kuat dia. Ini bahkan giginya tajam, kita bisa lihat nih. Nah, ikan sweet lip ini termasuk ikan hemaprodit. Dia kebanyakan lahir sebagai betina, dan ntar pas musim kawin dia berubah jadi jantan. Jadi sekarang saya mau lihat nih, sekarang dia jantan atau betina. Ini dia organ kelaminnya ada sepasang. Coba kita buka. Oke, ini udah ketemu nih, jadi ada sepasang testisnya, jadi ini ikan jantan. Memang size-nya segini dia udah dewasa kelamin. Oke, sekian bedah sweet lip kali ini. Mancing mania strike back, mantap. Di hari kedua, battle kembali dilanjutkan. Rido, baru saja umpan dimainkan, hentakan joran pun tertahan, tanda mendapat sambaran. Pelan namun pasti, akhirnya kilauan badan ikan berhasil Rido giring muncul ke permukaan. Seekor ikan tongkol akhirnya berhasil landed ke atas kapal. Mantap! Walau hanya ikan tongkol, tapi tetap keberhasilan Rido kali ini bisa berkontribusi untuk menambah poin bagi timnya. Mancing mania strike back, mantap! Mengincar ikan target Giant Trevally kali ini memang tidaklah mudah. Butuh kegigihan dan usaha lebih agar sang perenang cepat bisa menyambar umpan. Walau begitu, peserta battle yang hadir rupanya lebih beruntung dengan tangan yang lebih amis dalam mendapatkan sambaran ikan target. Rido yang mencoba peruntungannya dari buritan kapal akhirnya kembali mendapat sambaran. Strike, strike! Ayunan ombak sesekali menyulitkan Rido untuk menyeimbangkan tubuhnya dalam meladeni perlawanan ikan nih.
tapi jelas bukan jadi halangan bagi Rido untuk menaikkan ikan. Dan akhirnya, seekor ikan giant trevally berhasil duduk manis di pangkuan Rido di Strike Big Mania. Good fight! Hey guys, strike. Ini kita rilis ya, biar makin besar. Dengan banyaknya giant trevally yang naik di sini, bisa dikatakan inilah spot giant trevally. Perairan Aceh bisa dibilang salah satu spot primadona untuk merasakan sensasi sambaran ikan target si giant trevally. Namun dari hasil yang saya rasakan sendiri, nampaknya GT sudah mulai susah didapat. Ini bukan tanpa alasan. Selain pertumbuhannya yang lambat, persebaran habitat GT memang sangatlah luas. Tidak hanya di laut, sang predator yang dikenal punya daya renang super kuat juga dijumpai pada perairan Laguna. Salah satunya bisa dijumpai di Paisu Batongan, Banggai, Sulawesi Tengah. Danau air asin yang terbentuk secara alami ini tidak hanya dihuni oleh ubur-ubur, tapi sang predator penghuni karang pun juga hadir agresif menyambar umpan. Air danau yang tenang sangat berbanding terbalik dengan karakteristik habitat GT yang senang dengan air berarus deras dan berkarang. Giant trevally memang dikenal akan kemampuannya beradaptasi dengan perairan asin dan payau. Uniknya lagi, perairan sungai pun juga ditemukan sambaran ikan GT, tepatnya berada di Sungai Teluk Etna, Kaimana, Papua Barat. Air laut yang pasang biasanya membuat giant trevally berenang berkelompok mencari makanan ke dalam sungai. Sebenarnya, GT bukan jadi bagian dari ikan konsumsi utama yang diincar oleh para nelayan di perairan Nusantara. Ukuran ikan GT yang lebih kecil, di bawah ukuran 6 kg, punya daging berwarna putih, sedikit kering, dan punya rasa yang lebih enak. Daging ikan GT yang lebih besar dari itu biasanya sangat kering dan keras. Di sebagian daerah ada yang bisa mengolah si ikan perenang cepat satu ini menjadi hidangan yang lezat. Saya pun pernah merasakan sendiri sajian pesmol kue grong yang super nikmat di Pangandaran, Jawa Barat. Diolah dengan bumbu yang khas dan dimasak dalam pasir seperti ini, jelas jadi keunikan sendiri. Wih. Ini pertama kali saya makan ikan yang dimasaknya pakai dipendam di pasir gini. Jadi aromanya juga nggak smoky gitu ya. Unik dah. Dan ini wah, karena bagian perutnya dimasukin bumbu-bumbu juga. Nah, nih ada bumbu-bumbu, ada serai, ada apa. Jadi bagian yang dekat perutnya wangi, paling tasty, paling wangi. Aduh, berat nih. Babon. Strike Big Mania, ini dia saat yang ditunggu-tunggu seluruh peserta battle fishing di perairan Laut Aceh. Semua peserta sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengumpulkan poin strike ikan. Dan poin strike terbanyaklah yang akan membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Bag. Jadi yang menang adalah tim Bang Rido dan Bang Burhan. Selamat untuk tim Rido dan Burhan yang berhasil memenangkan perhelatan battle fishing di perairan Aceh. Mantap! Oke, ini kita hukumnya Bang ya. Dihukum apa nih? Jadi jangan cuma mancing aja, bos nggak pernah bersihkan. Kali ini bersihin. Oke Bang, ayo.
Dalam sebuah pertandingan jelas jadi hal yang biasa. Ada yang menang dan juga ada yang kalah. Tetap jangan berkecil hati ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Masih di daerah Banda Aceh, kali ini saya mau ikut merasakan langsung salah satu aktivitas yang dijadikan mata pencaharian masyarakat pesisir di sini. Ini lagi panen tiram. Jadi sini namanya apa, kayak keramba tiram. Long tiram, long tiram. Bahasa sih. Jadi kayak keramba dan dikasih bat-bat bekas. Jadi ntar tiramnya tumbuh di ban-ban. Pada umumnya, tiram begitu suka hidup di pantai maupun muara sungai, lantaran banyak bebatuan yang dijadikannya habitat mereka. Tapi berbeda dengan masyarakat di sini membuat tempat sendiri di mana tiram bisa menempel dan berkembang membentuk terumbu. Keramba tiram ini memang sengaja dibuat dengan susunan kayu dan ban bekas yang diikat sampai terendam seperti ini. Keramba dibiarkan terendam di dalam aliran muara sehingga ketinggian air akan terpengaruh pada pasang surutnya air laut. Karena hal ini juga tiram bisa dengan cepat berkembang biak dan menempel pada ban-ban di sini. Lantaran lebih suka tinggal di dasar yang keras, membuat tiram memiliki cangkang yang jauh lebih kasar dan tajam dibanding kerang. Kulit tiramnya tajam-tajam semua, jadi kita semua lengkap. Pakai sarung tangan. Tajam banget. Hasil tiram yang sudah diambil kemudian dimasukkan ke dalam kantung jaring yang sudah saya pakai ini, Strike Back Mania. Wah, ini udah banyak nih. Mana punya Bu? Ibu? Wah, lebih banyak punya saya. Aduh, punya Ibu banyak banget itu udah. Oke, Bu, abis ini kita mungkin kita buka ya kali ya Bu ya. Ini kita proses selanjutnya, ini mau kita buka tiramnya. Oke, kita ke pinggir dulu. Ternyata susah juga buka tiram nih. Dari tadi saya baru kelar satu, ibunya udah banyak banget tuh. Teknik mengupas tiram jelas tidaklah semudah kelihatannya di Strike Back Mania. Caranya di sini dengan mencari mata atau titik di mana ada celah terbuka pada kulit kerangnya. Diketok-ketok dan setelah itu baru dicongkel untuk bisa mendapatkan isi daging tiramnya seperti ini. Dirinya si ibu sekali pergi manen tiram nih bisa dapat 15 kantong yang setengah kilo tuh ya. Berarti kurang lebih dapat 7 kiloan lah. Dijualnya satu kantong tuh 15.000. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike Back Mania, rasa-rasanya kurang afdol kalau saya tidak menyajikan hidangan khas tanah rencong dari tiram hasil panen tadi. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya udah sama Bang Rido. Ini kita mau masak apa nih Bang? Ini udah ada tiram ya untuk kupasnya nih. Ya, kita akan masak satu masakan khas Aceh, yaitu tiram tumis Aceh. Ya, pertama-tama bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, cabai, dan asam sunti diulek jadi satu sampai benar-benar halus. Salah satu bumbu yang wajib dan tidak boleh dilewatkan dalam setiap masakan Aceh adalah asam sunti ini nih. Perlu diketahui, asam sunti berasal dari buah belimbing sayur yang dikeringkan. Untuk mengurangi aroma amis pada daging tiram segar ini, perlu ditambahkan perasan jeruk nipis. Untuk menambah cita rasa gurih, tambahkan garam secukupnya pada daging tiram. Minyak sudah panas, lanjut tumis irisan bawang merahnya terlebih dulu, lanjut daun kari atau daun temurui ditumis bersamaan hingga tercium aroma harum yang khas. Baru kemudian masukkan bumbu halusnya. Tidak lupa ini dia bintang utamanya, daging tiram segar dimasak jadi satu hingga matang.
Dan sedikit tips dari Rido kalau ingin memasak tiram nih Strike Back Mania. Jadi masak tiram nih ya tidak perlu ditambah air lagi karena memang sudah tiramnya sendiri sudah berair. Masaknya pun jangan kelamaan, kalau kelamaan tiramnya dia ciut. Nah, jadi kecil dia. Wow, ini dia tumis tiram Acehnya sudah jadi dan siap untuk disantap. Mantap! Ya, ini sekarang saya udah sama kedua tim komplit ini. Ini kita mau cobain masakannya Bang Rio nih. Iya. Apa Bang tadi? Tiram Tumis Aceh. tumis Aceh. Iya. Oke, sikat Bang. Oke, gas yuk. Rasa rempah yang kuat ala masakan Aceh dan daging tiram yang kenyal juga gurih pastinya menambah selera kami semua. Selain enak, tiram juga mengandung asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung. Tidak hanya itu, tiram juga membantu menurunkan tekanan darah dan memperlancar aliran darah. Wah, ini enak banget nih Bang. Apa ya? Asamnya dominan sama pedasnya ya. Iya. Enak nih. Jadi asam, pedas, manis. Oke, mancing mania strike back. Mantap!